Jadi nanti akan menarik itu bagi para peneliti, para pengkaji itu. Kok At-Taubah ini kenapa tidak ada gitu. Sementara di Al-Fatihah ada tapi kok ada nomornya, kok yang lain nggak ada nomornya gitu. Oke. Ya. Itu perlu ini nanti apa namanya, bisa Ya dieksplorasi karena lebih jauh ya. bismillah itu merupakan kalau di YouTube yang terkenal Core of the Core itu Apa? Pak Dewagu itu loh. Nggak tahu. Yang gundul itu loh. Oh, yang Core of the lucu itu Core. kan, Ya, itu lucu. Itu kan Core of the Core. Bismillah itu Core of the Core. Intinya inti. Intinya itu. Jadi dan dia representasi dari hidup. Sudah selesai, Allah sudah mencakup semuanya dari awal hingga akhir. Dan simbolnya kan 19 huruf. 19 huruf. Oke, Pak Adip, lanjut Pak Adip. Ya, lanjut ya. Jadi kemudian di sini perlu kita belajar lagi, ini materi pelajaran entah SD kayaknya, SD mulai kelas berapa itu ya, 5, 6 kalau nggak salah, itu sudah ada itu. Saya nggak tahu kalau kurikulum yang sekarang ya, bisa dilihat lagi bahwa ada bilangan prima dan pengertian bilangan prima dan pengertian bilangan komposit. Bilangan prima merupakan satu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor perkalian atau faktor pembagi ya, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dikala mana kita menemukan karakter bilangan kok tidak bisa dibagi oleh lain-lain bilangan, dia hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, maka dia pasti prima. Dan selain itu pasti bukan prima. Nah, bukan prima itu apa? Komposit. Artinya komposit itu sebetulnya tersusun. Itu komposit. Jadi tersusun dari beberapa bilangan. Nah, dalam daftar tadi sudah kita sebutkan, kita menemukan beberapa hal yang sangat istimewa, yaitu paling tidak ada angka 19, ada angka 8, ada angka 67, dan angka 30. Dan nanti akan berulang di dalam beberapa hal atau beberapa segi ya. Kemudian juga kita buka lagi daftar yang kalau di kamus Al-Munjid itu nanti bisa disebut itu kamusnya. Itu ada daftar ini namanya Jadwal Hisabul Jumal Takobalahul Arqam. Jadi semacam daftar tabel bahwa tiap abjad dari huruf hijaiyah ini memiliki simbol-simbol numerik. Nah, walaupun tidak persis, ini mirip-mirip kayak Romawi, Mas. Kalau kita nulis bilangan Romawi, itu 1 itu I. Kemudian 5 itu V. Ingat nggak? Iya. Jadi kalau kita mau nulis angka 4, I dikombinasikan dengan V. Ya. Kalau 6, V dikombinasikan dengan I tapi di kanan. Kemudian X itu simbolnya berapa kalau Romawi? 10. Dan seterusnya nanti ada C, kalau nggak salah 50 ya. Saya nggak hafal kalau. Ya. D itu 100, terus dan seterusnya. M itu berapa? Ya. Berarti ini nilai sama dengan yang gematria itu, geometrical value itu. Mirip. Jadi mirip. Ada bedanya Pak? Sama tuh nilai-nilainya?
Nilai-nilai ini Loh, kalau Latin kan V, nggak ada V, ada I. Enggak, yang gematria Iya, kemarin itu. ini gematria. Gematria kan Maksud saya, ada nilainya itu mirip kayak Romawi, Oh ya Romawi, iya, kayak Romawi, tapi ini tidak sama dengan Iya Romawi. iya. Seperti jadi dalam jadwal Hisabul Jumal ini bisa kita lihat angka-angka yang akhirnya bisa kita simpulkan bahwa dia relevan dengan angka 19. Kita lihat kembali misalnya ada satuan, kalau zaman saya kecil itu dulu namanya ekan. Ekan itu satuan. Satuannya itu lambangnya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Kemudian puluhan itu 10, 20, sampai 90. Yang ketiga ratusan itu 100 sampai 900. Dan kemudian ribuan hanya ada 1000. Tidak ada 2000, 3000, 4000, enggak ada. Ini dalam arti makna lambang ya, karena jumlah hurufnya kan cuma 28. Nah, semua lambang huruf ini kalau diterjemahkan menjadi numerik dan kita bariskan, kita bariskan ini menjadi, saya hitung itu 58 digit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai Kok 9. yang 2000 nggak ada kenapa Pak? 2000, 3000 itu ribuan juga. Ya, hurufnya sudah habis kan. Lambang hurufnya kan sampai ghain kan habis. Oh itu, iya iya. Iya kan? Ini kan melambangkan nilai huruf. Iya iya Kalau iya. hurufnya sudah habis ya Oh iya sudah. iya, betul betul betul. Tapi dalam hitung-hitungan kan bisa sampai Iya iya, 50.000, bisa sampai 1 juta dan seterusnya. Cuman lambang-lambangnya kan Lambang yang ini ya, nggak Hisabul ada. Jumal ini ya. Iya. Ya nanti tinggal dikombinasi saja. Nah, baris bilangan yang terdiri dari 58 digit dari hasil ini, penjumlahan ini cuman diurutkan saja, Iya diurutkan saja. Itu ternyata memang utuh kalau dibagi 19 itu. Utuh. Tidak ada 0 komanya. Ini membuktikan, bagi saya membuktikan bahwa ini ada relevansi dengan angka 19. Jadi tabel ini ada relevansi, ada kaitan ada dengan angka kaitan. 19. Iya. Kemudian juga secara rumus itu kita pakai ini, salah satu penemuannya Rasad juga. Kata-kata wahidun yang terdiri dari waw, alif, ha, dan dal. Itu kalau dijumlahkan nilai gematriknya, waw itu 6, alif itu 1, ha itu 8, dan dal itu 4, dijumlahkan 6 tambah 1 tambah 8 tambah 4, 19. Dan digit 19 itu kan terdiri dari simbol 1 dan simbol 9. Kalau kita jumlahkan, kita dapat angka 10, dan 10 karena terdiri dari simbol 1 dan 0, maka 1 ditambah 0 hasilnya 1. Ini memang kesannya otak-atik gaduk. Tapi kalau percaya ya monggo, tidak percaya ya silahkan. Tapi ini sesuai dengan rumus yang berlaku. Nah, sekarang relevansi jadwal Hisabul Jumal ini, geometrical value ini dengan Al-Quran. Kalau tadi kan relevansi dengan angka 19-nya. Sekarang relevansi dengan Al-Quran, saya menemukan 2 bukti. Biasanya kalau dalam pengadilan atau dalam hukum ya, itu kalau sudah diketemukan 2 alat bukti maka sudah cukup gitu. Sudah cukup. Sudah cukup. Satu bukti itu adalah
dari kata al-hadid. Al-hadid ini kalau kita hitung ya, kan terdiri dari alif, lam, ha, Ha, dal, dal. ya, dal. Semua jumlahnya ini 57. Lima. Dan kalau kita buka mushaf Al-Qur'an, persis surat Al-Hadid itu adalah surat yang ke-57. Ya. Yang kedua, buktinya adalah Al-Bayyinah. Di dalam Al-Bayyinah ini terdiri juga alif, lam, ba, ya, nun, dan ta marbutah. Biasanya yang agak problem menghitung ta marbutah. Ta marbutah itu termasuk ta atau termasuk ha? Ternyata termasuk ha. Dalam Hisabul Jumal tadi, Pak? Iya. Mmm. Jadi kalau dihitung nilai gematriknya 98. Persis juga dengan nomor surat yang tertera di dalam mushaf Al-Qur'an. Tapi tidak semua surat bisa seperti ini ya, Pak? Tidak, saya sudah membuktikan, saya sudah hitung semua. Bahkan ada surat misalnya namanya itu double gitu, itu juga tidak bisa semua cocok gitu. Mmm. Tetapi dua dua ayat apa namanya, 2 surat Surat. ini sudah bagi saya sudah membuktikan bahwa ada relevansi gitu, Mmm. ada relevansinya. Dan nanti kalau misalnya ada surat-surat yang apa, kode numeriknya itu jumlahnya berapa, itu nanti bisa apa, ada maksudnya, Mungkin ada relevansi yang tersembunyi lagi ada gitu ya? tersembunyi yang Tidak tidak semuanya tidak semuanya polanya seperti langsung, ini ya, iya, polanya, tidak semua polanya langsung. Nah, contohnya keterkaitan dengan 19 itu juga unik ini. Yang 57 ya misalnya, yang Al-Hadid. Jelas ini clear kalau dibagi 19, dibagi 3. Ini clear ini 57. Mmm. 57 itu bulat. Itu kan, separuhnya ya, Pak, itu? Iya, separuh Al-Qur'an, Separuh Al-Qur'an. Al-Hadid itu. Kalau dibagi 19, clear 3 ya. 3. Tetapi kalau 98, nah ini di Mmm. mana ini tersembunyi 19-nya ini? Ini nggak bisa dibagi 19 ya? Nggak bisa. Mmm. Tetapi Al-Qur'an memberikan jawaban yang unik. Mmm. Kalau kita buka surat yang apa namanya, berisi ayat jumlahnya itu 98, maka akan kita ketemukan. Jumlah ayat yang 98 itu? Iya, Surat apa kan itu? Al-Baqarah itu Iya. 286 misalnya, Al-Fatihah itu 7. Kita cari gitu, Mmm. jumlah ayat yang 98. Kita ketemukan gitu. Kita ketemukan, nah ini. Silakan nanti Mmm. diverifikasi di rumah, ada nggak yang menemukan jumlah ayat 98 selain ini surat Surat apa? Maryam? ya, selain surat Maryam ada nggak? Nanti silahkan Nah, diverifikasi. Kalau saya hanya menemukan satu-satunya surat dalam Al-Qur'an yang jumlah ayatnya 98 itu hanya Maryam. terus relevansinya? Ya coba lihat surat Maryam itu surat ke berapa? Mmm. Surat Maryam itu surat ke-19. Ya, Oh. kan Oh tersembunyi kan iya. di situ. Oke oke oke.